Terbaru Timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert akan langsung disambut ujian berat. Para rival grup C semakin serius mempersiapkan kekuatan. Hajime Moriyasu bakal keliling Eropa selama 3 minggu untuk memantau para pemain Jepang. Sementara Bahrain dan Cina semakin koar-koar sombong ingin ke Piala Dunia. Kemudian Australia juga ambisius melibas skuad Garuda di Sydney Football Stadium. Bagaimanakah persiapan rival grup C demi ambisi lolos ke Piala Dunia 2026? Jepang semakin ambisius sapu bersih kemenangan. Timnas Jepang ogah sedikit pun mengundurkan ambisi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Samurai Biru ingin sapu bersih kemenangan meski sudah hampir dipastikan lolos. Pasukan Matahari Terbit masih nyaman menguasai puncak klasemen grup C dengan 16 poin. Meski sudah hampir lolos, Hajime Moriyasu malah ambisius mengejar target super fantastis. Walaupun kami bisa lolos ke Piala Dunia pada Maret, target kami adalah memenangkan Piala Dunia, ucap Moriyasu. Rencana gila sang pelatih langsung dimulai dengan persiapan serius sejak bulan Februari. Moriyasu kabarnya bakal keliling Eropa untuk memantau perkembangan anak asuhnya. Ada Daichi Kamada, Kairo Mitoma, Takehiro Tomiyasu, dan Wataru Endo yang mentas di Liga Inggris. Sementara Ritsu Doan, Hiroko Ito, dan Ko Itakura bermain di Bundesliga. Kemudian ada Takefuso Kubo, Zion Suzuki, dan Takumi Minamino di belahan Eropa lainnya. Kekuatan penuh Jepang ini dinilai bakal sanggup melibas Bahrain dan Arab Saudi. Kedua negara ini bakal menjadi lawan tanding skuad Samurai Biru di FIFA Matchday bulan Maret. Bahrain makin berani incar tiket Piala Dunia. Persiapan keras juga sedang dilakukan Bahrain untuk menyambut ronde ketiga. Skuad The Pearl Divers semakin berambisi lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Cita-cita besar ini sudah digembar-gemborkan oleh Dragan Talajic selaku pelatih. Saya yakin generasi ini akan membuat sejarah bagi sepak bola Bahrain di Piala Dunia, ungkap juru taktik asal Kroasia tersebut. Talajic berani koar-koar usai Bahrain membuat kejutan dengan menjuarai Piala Teluk 2024. Pasukan merah bahkan sukses mengalahkan negara-negara unggulan seperti Irak dan Arab Saudi. Meski punya ambisi besar, sang pelatih justru terkesan melupakan tanggung jawabnya. Pasalnya, Talajic malah sibuk melatih tim bertabur bintang dalam laga Amal United Kick-Off. Dirinya melatih Roberto Carlos, Clarence Seedorf hingga Julio Cesar di pertandingan ini. Selain itu, skuad Mutiara Teluk juga dikejutkan dengan kabar terbaru dari AFC. Federasi Sepak Bola Asia ini tiba-tiba mengubah jadwal laga Bahrain melawan Timnas Indonesia. AFC rupanya mengundur jam kick-off mulai 20.45 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, jadwal baru ini ditetapkan karena kedua negara akan bertanding di tengah bulan puasa. Cina koar-koar ingin kalahkan Timnas Indonesia lagi. Saat para rival sibuk bersiap, Cina justru semakin ketat memata-matai Timnas Indonesia. Baru-baru ini media lokal negeri tirai bambu kembali meremehkan era baru skuad Garuda. Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert berambisi membawa timnya ke Piala Dunia 2026. Namun kekuatan Timnas Cina bisa menjadi batu sandungan besar bagi mereka, tulis Sohu dengan nada meremehkan. Kanal berita lokal Cina ini juga koar-koar kekuatan pasukan naga merah semakin mengerikan. Kekuatan tim sepak bola putra Tiongkok telah meningkat secara signifikan di bawah kepemimpinan Ivan Kovic, terutama dengan berani menggunakan pemain muda di kelompok usia 1997 ke bawah untuk mencapai pembaruan susunan pemain, tambah Sohu. Rupanya, kesombongan media Cina justru semakin dibakar oleh koar-koar Branko Ivankovic. Pelatih 70 tahun ini dengan berani meremehkan kekuatan skuad Garuda.
Dalam konsep tradisional setiap orang, kekuatan Indonesia tidak setingkat dengan tim Cina. Dan tampaknya kekuatannya lebih buruk daripada tim Cina, ejek pelatih timnas Cina tersebut. Setelah meremehkan kekuatan timnas Indonesia, Cina justru ikut-ikutan meniru strategi PSSI. CAF selaku federasi semakin ambisius menaturalisasi dua pemain asing. Oscar Maritu asal Kongo kabarnya akan segera resmi menjadi pemain Cina sebelum Maret. Jika naturalisasinya rampung, sang pemain bisa menghadapi Arab Saudi dan Australia. Anehnya, naturalisasi Maritu justru dihujat oleh publik Cina karena berstatus pemain gaje. Striker 25 tahun ini rupanya masih belum punya klub sejak September 2024. Bahkan Maritu cuma mencetak 7 gol dari 23 laga di musim terakhirnya membela CZ Mighty Lions. Proyek naturalisasi Cina makin gak jelas karena rebutan pemain keturunan dengan Malaysia. CAF sedang gerak cepat mengamankan Rian Tiago yang berdarah Australia. Dapatkan 10 pasang kaos kaki dewasa pendek untuk pria wanita cuma 18.000, cek linknya di bawah ini. Australia ingin habisi skuad Garuda di kandang. Persiapan serius juga dilakukan Australia jelang menjamu timnas Indonesia di bulan Maret. Pasukan Socceroos sudah berambisi menghabisi skuad Garuda di Sydney Football Stadium. Tony Popovic selaku pelatih ingin Australia tampil garang di depan suporternya sendiri. Laga kandang di Sydney Football Stadium ini juga bakal terasa emosional untuk sang pelatih. Ini akan menjadi momen istimewa bagi keluarga dan sahabat dekat saya yang telah memainkan peran penting dalam karir saya, ungkap pelatih kelahiran Sydney tersebut. Meski diuntungkan, Popovic tetap ogah meremehkan skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Kluivert tidak punya banyak pengalaman dalam melatih, tetapi dia mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Dan kami mendoakan yang terbaik untuknya, tetapi tidak pada bulan Maret melawan Australia, ungkap Popovic. Sayangnya Australia masih kehilangan Harry Souttar dan Connor Metcalfe akibat cedera parah. Padahal kedua pemain ini menjadi pondasi lini pertahanan dan sektor tengah skuad Socceroos. Kehilangan Souttar bakal menguntungkan lini serang timnas Indonesia. Pasalnya bek jangkung ini bikin serangan skuad Garuda gagal total di pertemuan pertama. Sementara absennya Metcalfe juga bakal membuat lini tengah Australia keropos. Alhasil timnas Indonesia bisa mengambil inisiatif untuk lebih banyak mendominasi bola. Timnas Indonesia kebut naturalisasi jelang ronde ketiga. Semua persiapan serius rival grup C ternyata nggak bikin timnas Indonesia kena mental. Sebaliknya skuad Garuda justru semakin ambisius menyambut FIFA Matchday bulan Maret. Buktinya proses naturalisasi oleh Romaini yang sempat tertunda akhirnya disetujui oleh DPR RI. Alhamdulillah, saya berterima kasih dan apresiasi atas keputusan cepat anggota Dewan yang terhormat di Komisi 10 dan 12, ujar Erick Thohir. Kedatangan Romaini bakal membuat serangan pasukan Merah Putih menjadi lebih tajam. Selain mengisi posisi ujung tombak, sang pemain juga menjadi ancaman lewat sektor sayap. Bukan hanya amunisi pemain baru, Patrick Kluivert juga menambah staf pelatih anyar. Zulkifli Syukur yang sedang meroket bersama Persela Lamongan berhasil dibujuk bergabung. Kluivert juga telah merekrut ex-pelatih kiper Dewa United, Sjoerd Woedenberg. Selain memperkuat staf kepelatihan, ex-pemain Barcelona ini juga memantau laga Liga 1. Pertandingan sengit antara Persija Jakarta versus PSBS Biak disaksikan langsung oleh Kluivert. Sosok Raihan Hanan diprediksi berhasil mencuri perhatian sang pelatih. Gelandang serang kelahiran Jakarta ini sukses bikin 1 gol ke gawang PSBS Biak. Kemudian Kluivert juga disebut memantau para pemain langganan timnas Indonesia. Muhammad Ferrari, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman juga disorot sang pelatih. Buruan check out sepatu running favoritnya Dr. Tirta pakai link di bawah ini. Dengan ambisi serius para rival grup C, akankah timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik di lanjutan ronde ketiga?